Halo guys, salam satu hati, koi lover ya. Kali ini sore hari sudah pada pulang. Ini sudah maghrib, pukul setengah 6. Teman-teman pada pulang ya. Ada 2 orang yang di sini yang tidur di kantor, tapi lagi istirahat. Ini tadi banyak pertanyaan dari customer ya, banyak pertanyaan dari pelanggan. Dari beberapa waktu yang lalu juga banyak pertanyaan tentang ikan koi itu apakah bisa dipelihara di akuarium, apakah bisa dibesarkan di akuarium atau dipelihara di akuarium. Nah, saya ingin membahas pertanyaan dari customer. Jadi yang pertama, tujuannya apa? Tujuan untuk di akuarium itu apa? Apakah untuk dibesarkan dari kecil, mungkin dari ukuran 20 cm dengan tujuan lebih besar lagi, atau yang kedua untuk tujuan dinikmati, artinya untuk koleksi, layaknya penghobi koi, untuk koleksi ikan koi yang dia sukai. Atau yang ketiga untuk karantina atau penampungan sementara, atau untuk pengobatan. Jadi ini untuk pengobatan juga masuk nomor 3, tujuan nomor 3 karantina. Saya jawab dari nomor 1, ikan koi di akuarium untuk tujuan pembesaran. Ya, ini menurut saya ini cenderung kurang pas, karena kita tahu ikan koi itu untuk menjadi tumbuh itu membutuhkan ruang gerak yang lumayan, lebih dari ikan lele ya, beda ya. Kalau ikan lele mungkin ukuran 10 meter persegi muat 1000 ekor. Kalau ikan koi 10 meter persegi itu muatnya ukuran 20 cm hanya muat 100 ekor. Jadi jauh dari ikan konsumsi atau ikan yang lain. Ikan koi itu membutuhkan jika ingin tumbuh jika ingin tumbuh normal, dia membutuhkan ruang gerak yang lumayan luas agar dia bisa gerak naik turun, dan juga kedalamannya itu harus sesuai dengan standar ikan koi. Kalau di akuarium itu kan jelas ruang geraknya tidak ada, ruang geraknya sempit, kedalamannya juga ya kurang. Kalau untuk di pembesaran, saya kira atau bisa dikatakan kurang pas lah ya, kalau untuk ikan koi dibesarkan di dalam akuarium. Terus lanjut untuk tujuan yang kedua, dipelihara di akuarium dengan tujuan hiasan atau koleksi ya. Jadi banyak kolektor ikan koi yang berawal dari, mungkin kemarin itu ada yang tanya, bekas akuarium Lohan, bekas akuarium Arwana. Ini mau saya kasih koi bagaimana, pas apa enggak, kira-kira bisa hidup enggak? Nah ini, kalau masalah hidup bisa, artinya juga ikan koi bisa kok hidup di akuarium dengan sehat, dengan ya dikasih makan, bisa. Kalau masalah bisa hidup, tapi untuk kita perlu tahu, ikan koi itu beda dengan arwana, beda dengan lohan. Bedanya dari sisi ini sama-sama ikan hias, namun cara menikmatinya berbeda. Koi itu polanya dari atas. Ikan koi itu ikan yang dinikmati dari atas, dari punggungnya. Jadi kita tahu ikan koi itu polanya di punggung. Adapun dari samping itu polanya kurang menarik. Kalau dilihat
kurang menarik. Lebih menarik jika kita lihat dari atas, pola warnanya itu kelihatan lebih jelas lah, lebih indah. Sedangkan kalau ikan arwana atau ikan lohan, nah itu kan ikannya pun bentuknya apa? Ceper atau ikannya pipih. Dia dinikmati dari samping. Lohan dengan batiknya atau dan juga nonongnya, arwana dengan keindahan sisiknya. Tapi sisiknya arwana itu kan dari samping, artinya arwana bentuknya juga pipih. Beda dengan koi yang cenderung torpedo. Koi cenderung bulat, lebih tebal ya. Jadi untuk koleksi di akuarium, koleksi ikan koi di akuarium, saya kira juga bisa, tapi kurang pas juga karena keindahannya itu loh kita tidak dapatkan. Kurang kita dapatkan. Tapi kalau masalah tujuan yang kedua ini kembali kepada hobis yang penghobinya bagaimana. Kalau polanya bagus, kalau dari samping itu kelihatan biasa. Yang bagus, yang tidak itu kurang jelas lah. Ya. Kalau dari samping koi itu yang kelihatan mungkin punuknya atau ya punuknya, istilahnya bulkinya kalau dari samping itu tetap kelihatan. Tapi kalau masalah pola untuk yang biasa dan yang pola biasa dan pola bagus itu kurang kelihatan karena dia polanya itu dilihat dari atas. Terus next untuk tujuan yang ketiga, tujuan ikan koi dipelihara di akuarium dengan tujuan karantina atau penampungan sementara. Ini sudah banyak dilakukan oleh para reseller atau penjual ataupun penghobi juga sudah banyak yang memiliki akuarium untuk penampungan ikan koi, penampungan sementara ikan koi dengan tujuan pertama di karantina biar kita bisa melihat atau bisa memantau ini ikannya sehat, benar-benar sehat, atau memastikan ikannya benar-benar fit untuk sebelum dimasukkan ke kolam besar. Kalau di akuarium kan kita bisa mengawasi, sisiknya ini ada luka atau tidak, gerak-geriknya itu bagaimana, terus dari sisi air, suhu itu bisa kita atur dengan heater atau dengan pemanas air heater itu. Beda lagi kalau di dalam kolam, kalau di penampungan kolam itu ya sulit untuk dikasih untuk pengaturan suhu. Untuk pengobatan jamur itu kan memerlukan heater, jadi suhu harus dinaikkan 1 atau 2 tingkat. Itu memerlukan pemanas atau heater. Kalau di kolam sulit, kita harus menggunakan akuarium dengan tujuan karantina atau pengobatan mungkin air monas atau jamur atau kutu. Nah itu kita bisa lebih mudah ditaruh di akuarium. Istilahnya kalau rumah sakit itu di ICU lah. Ya kalau rumah sakit mungkin karantina di akuarium itu semacam ruang ICU atau ruang yang diperhatikan banget ruang itu ya. Diperhatikan, ikan koi di situ diperhatikan, diawasi untuk pengecekan layak atau tidaknya ikan ini masuk kolam atau untuk pengiriman. Dan hal ini kami jawab ini sudah bisa atau layak. Artinya pemeliharaan ikan koi di dalam akuarium dengan tujuan karantina ini pas, ini sudah benar. Semua seller saya kira 90% menggunakan sistem karantina akuarium. Oke, demikian jawaban kami untuk pertanyaan bisa tidak ikan koi dipelihara di akuarium. Nah itu tadi tujuannya apa aja. Tujuan apa untuk di akuarium?
Mungkin yang pertama dibesarkan, ya, tadi jawabannya kurang pas. Yang kedua tujuannya untuk koleksi atau koleksi pribadi untuk dinikmati. Ini menurut saya juga kurang pas, tapi ini kembali lagi ke diri masing-masing, ke para penghobi masing-masing. Jika suka ikan koi dari samping, mungkin yang jenis polos, platinum, slayer, itu dari samping juga menurut saya lumayan cantik karena dia nggak berpola, polosan, yaitu dari samping juga tetap cantik, apalagi dengan slayernya, dengan sirip panjangnya. Itu kembali ke penghobi sukanya bagaimana. Atau tujuan ketiga yaitu dengan tujuan karantina atau pengobatan, ini sudah pas atau benar. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen. Untuk kebutuhan ikan koi dan sharing atau curhat-curhat bisa dengan konsultan kami dengan nomor yang sudah tertera di deskripsi. Salam koi lover.